Kembali lagi bersama Klavo Sukacita. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan membacakan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami minta Tuhan mampukan, layakkan dan kuduskan kami, agar firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat hari ini terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-13. Kita akan baca ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Dengan perikop kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sahabat Klavos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita telah ada dalam minggu-minggu Advent, mempersiapkan banyak hal untuk menyambut Natal. Di masa menjelang ini, pasti biasanya kita akan sibuk mempersiapkan banyak hal, belanja, dekorasi, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk melakukan persiapan yang lebih penting, yaitu mempersiapkan hati untuk menyambut Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-26 sampai 27, sebuah bagian yang mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan. Dan tema yang saya berikan untuk kita di saat hari ini yaitu mempersiapkan hati menyambut Dia yang akan datang. Dalam Markus 13 ayat 26 menggambarkan bahwa Anak Manusia akan datang dalam awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ini kontras dengan kedatangannya yang pertama, yang penuh kesederhanaan, penuh kerendahan, lahir di kandang dan dibaringkan di palungan. Namun dalam ayat ini menggambarkan bahwa Ia akan datang kembali sebagai Raja yang mulia. Artinya apa, sahabat? Kedatangannya bukan sekedar mengenang kelahiran Yesus, tetapi juga mengingatkan bahwa Tuhan yang lahir itu akan datang kembali. Bukan lagi sebagai bayi di palungan, melainkan seorang raja kemuliaan. Dan berikutnya menunjukkan bahwa Tuhan sangat serius dengan hati kita. Ia mencari mereka yang siap, yang setia, yang menanti-nantikannya. Sahabat Klavos, seringkali kita mempersiapkan banyak hal yang tampak dari luar, sehingga kita lupa menyiapkan bagian yang paling penting, yaitu hati yang rindu akan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus datang bukan hanya untuk disambut dengan perayaan saja, tetapi untuk disambut dengan pertobatan dan juga pembaharuan. Menyambut bayi itu sangat indah, tetapi menyambut Raja Yesus yang datang kembali adalah sebuah panggilan bagi seluruh hidup kita. Kedatangannya yang pertama membawa kasih, namun kedatangan yang kedua membawa penggenapan. Karena itu, hidup kita hari ini harus menjadi hidup yang siap untuk menyambut Dia. Dari ayat ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, mengingatkan kita bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Karena itu, kita perlu menata hidup kita kembali, bukan hanya menata rumah kita saja. Yang kedua, Tuhan mencari hati yang siap. Mungkin kita tidak sempurna, sahabat, tapi Tuhan rindu kita datang dengan hati yang terbuka dan rindu akan Dia. Yang ketiga, menyambut Tuhan berarti mengizinkan Dia memimpin hidup kita dalam keputusan kita, karakter kita, dan hubungan kita dengan sesama.
Sahabat Kavois yang diberkati Tuhan, mari kita sambut kedatangannya bukan hanya dengan dekorasi yang indah, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Biarlah kita, Tuhan, ketika kita memandang hidup kita, Ia menemukan hati yang rindu dan juga hati yang siap. Kiranya damai dan terang Kristus memenuhi hidup kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang sebagai Raja yang mulia. Berkati kami semua ya Bapa, kiranya firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar bahwa kami akan siap, hati kami akan siap untuk menyambut Engkau. Ampuni kesalahan dosa kami ya Bapa, yang melawan setiap kehendak-Mu. Biarlah kehidupan kami ini bukan atas kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.